damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu 9 Agustus 2020 akan dimulai. Saat ini ibadah akan dituntun dengan tata ibadah bentuk 2, dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Nova Karinda, Sarjana Teologi. Jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NKB nomor 1, Hai Kristen nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah Allah yang memberi kehidupan bagi kami dan yang setia memberkati kami. Kami mau bersyukur karena segala sesuatu kami boleh jalani dalam hidup ini, bahkan kami nikmati apa yang Engkau izinkan untuk kami miliki, kami hadapi, kami dapati. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam Yesus. Kami ada dalam persekutuan penuh sukacita, Jemaat Rondor Paniki Bawah, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama kami, karena ibadah kami boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kumuliakan, Terima
Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Bapa, Engkau Allah kami yang tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Kami datang dengan kerendahan hati, mengakui akan kebesaran kuasa-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati, mengakui akan setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Karena ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan, yang kami pikirkan dan perkatakan, yang tidak menggambarkan pribadi kami sebagai orang yang telah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hidup kami bukan menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi bangsa kami. Tapi kadang hidup kami menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Bapa, kami begitu bersalah, kami begitu berdosa. Kami mengaku dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Sambil melihat pada salib Yesus, kami mau percaya bahwa Engkau dengan kasih telah mengampuni kami. Dosa apapun yang telah kami lakukan telah dibayar lunas dengan darah Yesus di atas kayu salib. Karena terima kasih Bapa, pengakuan kami Engkau dengar dan Engkau telah mengampuni dan menguduskan kami. Sungguh kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Janji anugerah Allah bagi kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menyanyi ajaib anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Jemaat disilakan berdiri.
Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. dan pujilah namanya yang tinggi luhur, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. hai kaum Harun, pujilah Tuhan, Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifat, tabu gendang dengan merdu ya hosana. Mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemuliaannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Mari kita puji Allah, haleluya. Kasih setianya untuk selamanya, ya hosana. Mari kita Yesus Raja segala Raja, Yesus Raja mulia. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemuliaannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau yang membawa kami boleh menikmati hari ini. Engkau membawa kami untuk boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam ibadah bersama yang Engkau ciptakan bagi kami di Jemaat Rondor Paniki Bawah. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau ada bersama kami di tempat di mana kami ada masing-masing saat ini. Karena kami rindu suara hati-Mu diperdengarkan bagi kami lewat pembacaan dan perenungan firman. Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, memberi hikmat dan pengertian sehingga memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan juga memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam Yesus, Engkau berfirman kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Perikop bacaan, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air, ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang, mata air dan ke kolam raja.
karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu harus berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita menyanyi indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di sepanjang minggu ini, bersama membangun bangsa. Di bulan Agustus ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi sukacita bagi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk kembali dalam perenungan akan perjuangan pahlawan yang merebut kemerdekaan sehingga kemerdekaan itu kini kita nikmati. Dalam situasi di bulan Agustus ini, tema kita mengajak kita untuk bersama membangun bangsa. Saudara, sebagai gereja atau sebagai pribadi yang menjadi bagian kecil dari bangsa Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk boleh mengambil bagian dalam membangun bangsa kita? Apalagi sekarang ini kita sementara diperhadapkan dengan pandemi.
masih dalam situasi yang membatasi kita untuk melakukan aktivitas. Lalu apa yang bisa kita berikan? Partisipasi apa yang kita bisa sumbangkan untuk mengambil bagian dalam membangun bangsa? Saudara, banyak orang berpikir bagian membangun untuk bangsa, untuk daerah itu adalah tugas pemerintah. Tapi kita harus tahu, pemerintah tanpa rakyat maka tidak ada artinya. Rakyat tanpa pemerintah maka juga tidak ada baiknya. Oleh karenanya bersama membangun itu adalah kerjasama dari pemimpin dan yang dipimpin. Sebagai gereja kita diajak belajar lewat Nehemia untuk bersama membangun bangsa. Siapa Nehemia? Nehemia dia adalah salah satu orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Tapi di dalam pembuangan dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin di tanah buangan, secara khusus menjadi juru minum raja. Satu kedudukan yang luar biasa dihargai karena sangat penting. Sebagai seseorang yang sudah mendapatkan kedudukan di negara lain, ada satu kerinduan di hati Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Kalau kita membaca di Nehemia 1, di situ menceritakan tentang kerinduannya dan bagaimana Tuhan menjawab itu lewat raja dan mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem. Nah, dalam pasal 2 ini secara khusus ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20, di situ mau menceritakan ketika Nehemia sudah ada di Yerusalem. Dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, Nehemia mulai melakukan sesuatu dalam tujuannya kembali ke Yerusalem. Dia mengambil waktu tanpa memberitahukan kepada orang Yahudi yang sudah ada di Yerusalem, memberitahukan kepada pemuka-pemuka Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di sana, apa yang akan dia lakukan. Tetapi dia bertindak sendiri, dikatakan dia berjalan mengelilingi tembok Yerusalem dan menyelidiki keberadaan tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu. Saudara, Nehemia punya keberanian itu melakukan penyelidikan, bahkan dikatakan di malam hari tanpa memberitahukan orang Yahudi. Karena didasarkan dengan dalam ayatnya yang ke-12 mengatakan, aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Artinya Nehemia melakukan itu karena apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi dia melakukan bukan karena keinginannya, bukan karena sekedar tujuannya sendiri, tetapi karena Allah yang telah menaruh itu di hatinya. Dan itu yang memberikan dia semangat, memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemampuan untuk kembali ke Yerusalem. Dan di awal kembali ke Yerusalem, dia melakukan penyelidikan untuk tembok Yerusalem. Saudara, kita belajar bahwa ada banyak hal yang ingin kita lakukan untuk bangsa kita, untuk negara kita, tapi juga untuk gereja kita, tapi lebih kecil lagi untuk keluarga kita. Nah, belajar dari perenungan firman ini mau mengatakan ketika keinginan kita, ketika kerinduan kita yang ingin kita wujudkan, kita melihat apakah itu didasarkan
karena kemauan Tuhan yang Dia taruh kepada kita, atau itu kita lakukan hanya untuk kepuasan kita atau hanya untuk tujuan kita sendiri yang di dalamnya untuk kemuliaan kita. Kenapa itu penting, saudara? Karena kalau tujuan yang kita lakukan, sesuatu yang akan kita lakukan itu karena Tuhan taruh di hati kita, maka percaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan dalam melakukannya. Tapi ketika itu cuma karena kemauan kita, cuma karena tujuan kita semata untuk diri kita sendiri, maka saya mau katakan kita akan mendapatkan kekecewaan. Mungkin dalam pandangan mata kita akan berhasil, tetapi dalam keberhasilan itu tidak ada damai, tidak ada sukacita, bahkan mungkin membawa kehancuran bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Karenanya betapa penting, saudara, untuk merencanakan sesuatu, untuk mau melakukan sesuatu didasarkan pada kehendak Tuhan. Nehemia melakukan itu karena Tuhan telah menaruh di hatinya. Bagaimana Nehemia tahu bahwa itu yang Tuhan taruh? Dan bagaimana juga kita bisa tahu bahwa ini mau Tuhan dan ini bukan mau Tuhan. Ini mau kita dan bukan mau Tuhan. Belajar dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa ini suara Tuhan yang diberi kepada kita untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu, dan ini bukan. Dan untuk belajar mengenal Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kita selalu diingatkan berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Karena dari dalamnya kita akan lebih dekat dengan Tuhan, dan kita akan tahu bagaimana isi hati Tuhan, dan kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan kita tidak akan mendapatkan kekecewaan. Selanjutnya, saudara, kita belajar dari pembacaan kita. Setelah Nehemia melakukan penyelidikan, dia mengumpulkan orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi, penguasa, dan para petugas yang ada. Dan dia mengatakan kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Hal yang indah, pertama, dia tidak mempersalahkan orang-orang Yahudi yang sudah ada di Yerusalem. Kenapa kamu tidak membangun? Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Tidak. Tetapi dia mengumpulkan mereka dan mengajak mereka untuk melihat situasi yang sesungguhnya tentang keadaan tembok Yerusalem. Dan dia menceritakan bagaimana kemurahan tangan Tuhan yang menyertai dia ketika dia masih ada di daerah negeri pembuangan. Tuhan gerakkan dia, dan bagaimana Tuhan memimpin perjalanannya dari raja yang berkemurahan bagi dia, memberikan surat sehingga setiap daerah yang dilewati dia tetap aman, bahkan sampai di Yerusalem. Semua karena kemurahan Tuhan bagi Nehemia. Dan itu yang diceritakan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mau membuka mata mereka bahwa Tuhan ada, Tuhan masih bekerja, dan Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan dikatakan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Nehemia secara khusus tentang kemurahan Allah, maka mereka mengatakan, kami siap untuk membangun. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam keberadaan kita, satu hal yang kadang kita lupa, kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya seorang diri. Tapi kita butuh orang lain ada bersama dengan kita untuk bekerja bersama dalam banyak hal. Untuk dalam kebersamaan, maka belajar dari firman, mari kita tinggikan Yesus,
Tuhan Allah yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kemampuan, yang telah menjaga dan melindungi kita, yang telah memberkati kita, maka bersama kita tinggikan, agungkan Yesus, kita akan mampu untuk bekerja bersama dan kita akan mampu sampai pada tujuan yang kita inginkan. Jadi artinya dalam segala rencana kita, dalam segala keinginan kita, dalam segala tujuan kita, mari saudara ingat Yesus dan muliakan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya dengan meninggikan Dia, kita akan mampu melakukan apa yang menjadi kerinduan kita di dalam Tuhan. Seperti Nehemia ketika dia menceritakan kebesaran Tuhan, maka semua orang yang bersama dengan dia semangat untuk bekerja sama membangun tembok Yerusalem. Saudara, setelah Nehemia dan orang-orang Yahudi mulai membangun tembok Yerusalem, tantangan datang. Dari orang-orang yang tidak suka Nehemia berhasil dan orang Yahudi berhasil, yang tidak suka tembok Yerusalem kembali dibangun, seperti Sanbalat dan Tobiah dan Gesem. Mereka mengolok-olok Nehemia dan orang-orang Yahudi. Tapi menghadapi tantangan yang diperhadapkan kepada mereka, Nehemia mengatakan, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Saudara, ada banyak tantangan dalam hidup kita. Ada banyak tantangan ketika kita berkerinduan bersama membangun bangsa. Ada banyak tantangan ketika kita bersama ingin melayani di gereja kita. Ada banyak tantangan ketika kita mau yang terbaik untuk keluarga kita. Ada banyak tantangan ketika kita ingin mewujudkan sesuatu dengan rencana-rencana yang ingin kita wujudkan. Ada banyak tantangan. Tetapi ketika kita melakukan itu karena Tuhan yang menaruh kepada kita, karena kita mengenal suaranya dan kita tahu itu mau Tuhan, dan ketika kita meninggikan Dia dalam segala sesuatu, maka saudara, tantangan boleh ada dan memang ada selama masih di dunia ini. Tapi firman mengatakan, percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang telah menderita mati untuk kita, akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan memampukan kita, dan akan terus memberikan pertolongan kepada kita. Allah itu yang dipercaya oleh Nehemia adalah Allah yang sama yang kita lihat dalam pribadi Yesus yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Kalau kita mau datang kepada Yesus, kita akan mau melihat bahwa nyawanya saja Dia berikan untuk kita, saudara, agar supaya kita menikmati kehidupan kekal, agar supaya kita menikmati kehidupan dengan kelimpahan di dunia ini. Dia mau memberikan nyawa untuk kita, apalagi menolong kita dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan, rencana-rencana, kerinduan-kerinduan kita dalam hidup di dunia ini. Allah yang adalah Yesus kita mau menolong kita. Dia cuma mau percaya bahwa Dia tetap setia mengasihimu, percaya bahwa Dia tetap setia mencintaimu, percaya Dia tetap setia menjaga dan melindungimu, dan Dia mau engkau berhasil. Dia mau engkau melewati tantangan dan pergumulan tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa ragu. Kita di masa pandemi masih tetap ada dalam ketakutan, masih ada tetap dalam keraguan. Di tengah situasi ini kita diingatkan, mari saudara, ada Yesus yang lebih besar dari pandemi ini. Ada Yesus yang lebih berkuasa dari ketakutan yang diberikan oleh pandemi ini. Ada Yesus yang lebih ajaib, yang sanggup mengubah segala sesuatu, yang sanggup menolong kita. Dia cuma mau percaya dan tetap lakukan tugasmu. Percaya, jangan ragu dan jangan khawatir.
ketika dari pribadi kita orang percaya, meyakini benar bahwa Yesus ada bersama kita dan menolong kita, maka itu memberikan semangat kekuatan untuk kita melakukan aktivitas kita, melakukan rencana kita. Maka ada kemajuan, ada berkat lewat pribadi kita, dan kita percaya berkat itu juga akan menjadi bagian kehidupan bangsa yang kita cintai, dan di dalamnya kita menjadi bagian untuk membangun bangsa Indonesia yang kita cintai. Semua cuma bisa kita lakukan ketika iman percaya kita tidak goyah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita rencanakan, dasarkan itu pada Yesus Kristus dan percaya Dia ada bersama kita, dan Dia mau engkau berhasil. Dia mau menjaga dan melindungimu, dan Dia mau memberkatimu. Yesus itu Tuhan Allah yang menyertai kita dan memberkati kita dan bangsa yang kita cintai. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Suara hatimu engkau perdengarkan bagi kami malam ini, saat ini. Karena sesungguhnya engkau punya kuasa. Kuasamu dahsyat dan ajaib menyertai kami. Engkau mau kami tetap bangkit bersama dengan engkau. Karena kekuatan daripadamu telah engkau berikan. Semangat daripadamu selalu menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu ragu untuk melangkah. Kami tidak perlu ragu untuk melakukan sesuatu. Karena Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau meteraikan itu bagi kami. Karena kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara-saudara, disilakan kita berdiri. Kita akan mengaku iman kita. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Pengakuan iman kita ucapkan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan menyanyi Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu nyatalah di
Mari kita berdoa. Terpuji Allah Bapa dalam Yesus, kami bersyukur karena kami tahu Engkau yang menyertai kami dalam sukacita di ibadah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Kami boleh lagi mengucap syukur dengan memberi persembahan. Kuduskan apa yang kami beri, semua berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Bapa setia menyertai dan memberkati pribadi kami, keluarga kami, dan jemaat kami Rondor Paniki Bawah. Karena terima kasih Tuhan, kami juga bersukacita dengan saudara-saudara kami yang akan merayakan ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi di tanggal 10 Agustus sampai tanggal 16 Agustus. Kami bawa mereka secara khusus kepadamu. Tanggal 11 Agustus, keluarga Waluko Ratuliu merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-13 dan keluarga Wakari Dondo Kambe ulang tahun pernikahan ke-41. Tanggal 10 Agustus, Riani Tulus 23 tahun, Agustina Welang 51 tahun, Aaron Austin Sadrak 11 tahun. 11 Agustus, Caesar Kusnun 18 tahun, Angelina Manoy 20 tahun, Aiko Nitasa Budiman 16 tahun. 12 Agustus, Anneke Ratuliu 34 tahun, Anatasia Onibala 10 tahun, Bilu Ponto 29 tahun. 13 Agustus, Alvando Glenn Wane 31 tahun, Anggi Simbayan 24 tahun, Gunnar Yaring Nanangkong 48 tahun, Angelina Hartati Bawataa 31 tahun, Sarce Wakari 61 tahun, Boentek Tan 60 tahun. 15 Agustus, Dr. Nola Timor Sangirta Malo 35 tahun, Janet Agustin Antoineta Tuwo 61 tahun, Ridwan Wompangsing 54 tahun, Topan Tumbio 23 tahun, Jufrida Leda 50 tahun, Jeli Kindangen 35 tahun. 16 Agustus, Heli Paparo 49 tahun, Charles Budiman 58 tahun, Efrosin Agustin Rombot 49 tahun, Austin Wakari 4 tahun. Bapa, sukacita mereka biar mereka persembahkan kepadamu, sehingga dengan bertambah usia, bertambah keyakinan iman percaya mereka kepadamu untuk terus memuliakan Engkau. Kami percaya, kami taruh hidup mereka kepadamu. Kami juga bergumul dengan mereka yang dalam kelemahan tubuh, orang tua yang sudah lanjut usia, dan secara khusus saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, dalam perawatan di rumah sakit, dan sementara proses pengobatan dan pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami bawa kepadamu Bapa, Ibu Michael Christoffel dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta, Ibu Amiada Tampu Bolon dirawat di rumah, Bapak Michael Kindangen dirawat di Rumah Sakit Advent, Ibu Frida Selondorong Mandalika di rumah, Ibu Irma Junaidi Lawere dirawat di Rumah Sakit Medical Center, Bapak Gans Bobi Harman, Ibu Siska Makaleu, Bapak Franky Pondaa, Ibu Yeti Antara, Ibu Christopher Oro, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jemi Engka, Ibu Yoke Lonto, Ibu Cynthia Orosanger, Bapak Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Bapak Rudi Christoffel, G. Adin Biniada, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tambengi, Ibu Fani Pinatik Lapot, Adi Elhana Weken, Ibu Eugenia Sumangunsong Tambunan, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kekombaitan, Bapak Danca Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ella Damar, Ibu Katrin Lapian, Raul Sumardi, Bapak Adolf Barahama,
Ibu Mina Tahulending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Adik Selby Daroel, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jemi Nelwan, Ibu Patilima Kambe, Bapak Andri Sondak, Ibu Andri Cetamaka. Engkau mengenal mereka secara pribadi Bapa, dan Engkau tahu apa yang mereka gumuli. Kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa pemulihan, ada damai yang terus menyertai mereka. Kami taruh pribadi mereka pun keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Engkau berkati pemerintah kami, berkati dengan hikmat-Mu, sehat dan kuat, sehingga apapun yang diprogramkan oleh pemerintah kami boleh berjalan dengan baik. Berkati bangsa Indonesia yang kami cintai, agar dalam perayaan hari ulang tahun nanti, sukacita membawa kami mau terus memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus. Bersyukur untuk gereja-gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih untuk gereja Masih Injili di Minahasa. Terima kasih untuk kami yang ada di wilayah Mapangat 1, secara khusus kami yang ada di Jemaat Rondor Paniki Bawah. Bapa hadir menyertai kami, Bapa membawa kehidupan baru untuk kami, untuk lebih memuliakan Engkau dari segala apapun yang kami hadapi, kami miliki. Diberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Bapak Theo Tawaris Master Teologi. Kasih Tuhan sempurna mengawali dia dalam setiap aktivitasnya bersama dengan keluarga. Terus ada kerendahan hati untuk memuliakan Engkau. Semua badan pekerja majelis jemaat diberkati. Semua pelayan khusus diberkati. Penasihat jemaat, komisi kerja, komisi BIPRA, komisi pembangunan, apapun fungsi kami di tengah jemaat Rondor, Engkau berkati. Demikian juga pegawai gereja, kostor. Kami masing-masing dikaruniakan semangat baru dari Tuhan dalam memuliakan Engkau dalam tanggung jawab kami. Biar apa yang kami programkan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, bersyukur kami untuk pelayanan ibadah yang Engkau izinkan bagi kami saat ini. Terima kasih untuk tim multimedia, terima kasih untuk pro kantor, terima kasih untuk tim musik. Terima kasih juga untuk badan pekerja, Penatua Ibu Stella Maramis Kairopan yang bersama dengan kami dalam sukacita untuk melayani dan memuliakan Engkau. Semua yang kami lakukan kami percaya dalam kemurahan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati untuk membawa kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan berkati jemaat Rondor Paniki Bawah, keluarga Kristen, dieratkan tali kasih di dalam Engkau, suami istri, berkati orang tua, berkati anak-anak, semua dalam perlindungan kasih Tuhan. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam Yesus, kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang mengajar gereja-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Kita menyanyikan KB nomor 34, Ya Tuhan tolong aku. Memuliakan nama-Mu.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Disilakan duduk, ibadah selesai dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.